Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3119. Popon terdiam sejenak. Dia tidak sekaya itu. Untungnya, Ryan menyelipkan cincin spasial ke tangannya. Aku punya batu roh di sini. Gunakan saja. Dia sekali lagi menatap Ryan, merasa terkesan bahwa pria Soul Transformation Realm ini memiliki begitu banyak spiritual stone di tubuhnya. Tentu saja, dia tidak membicarakannya dan segera membayar pekerja itu. Ini benar-benar mahal. Pekerja itu tidak berpikir demikian. Ini adalah balai penempaan inkuisisi, kawan. Peralatan dan bahan belajar terbaik di dunia ditemukan dan dibuat di tempat ini. Kalau boleh jujur, kami mengenakan harga yang cukup murah untuk semua yang bisa Anda dapatkan. Popon mendesah tetapi segera pulih. Lagi pula itu bukan uangnya. Pekerja itu kemudian menambahkan Popon ke dalam sistem dan memberinya informasi tentang di mana mereka dapat mengikuti ujian. Sementara semua itu terjadi, Ryan menghubungi Suster Orb. Bagaimana, Suster Orb? Bisakah kau membuat formasi yang mengendalikan energi gunung berapi menjadi gila? Ketika Ryan tiba di kota, hal pertama yang dilakukannya adalah meminta Sister Orb menganalisis dan mengendalikan formasi Aula Inkuisisi. Akan tetapi, Sister Orb menemukan bahwa dia tidak dapat meretasnya dengan mudah. Meskipun ini adalah planet fana, Aula Inkuisisi memiliki formasi tingkat surgawi yang beroperasi. Jangan lupa bahwa di lisan, sub pekerjaan tingkat surgawi biasanya dilakukan oleh para ahli alam tempering void dan di atasnya. Yah, sebenarnya tidak mustahil untuk meretasnya, tetapi Sister Orb harus lebih dekat dengan inti formasi. Aula penempaan inkuisisi dibangun dengan bahan-bahan yang membuat koneksi eksternal menjadi sangat sulit. Jadi, satu-satunya pilihan Ryan adalah masuk ke dalam. Itu belum semuanya. Awalnya, Ryan berpikir dia bisa bergabung dengan aula itu sendiri dan mencari inti-inti itu. Namun, rencana itu dengan cepat gagal. Mereka tidak bisa mendekati inti-inti itu, tetapi Sister Orb setidaknya bisa mengetahui lokasi mereka secara perkiraan. Semua inti berada pada jarak yang sangat jauh satu sama lain. Tidak diragukan lagi, tempat ini dibangun dengan tujuan itu, mencegah siapapun menyebabkan inti gunung kehilangan kendali atas tenaga panas bumi gunung berapi. Kekaisaran Werdelem pasti telah melewati situasi serupa berkali-kali, jadi mereka tahu cara mengurangi risiko. Sederhananya, Ryan saja tidak cukup. Jika Ryan ingin membuat tempat ini terbang di langit, dia akan membutuhkan bantuan. Saat itulah dia memikirkan tentang batu Werdelem tak dikenal. Mereka yang menggunakan batu Werdelem biasa memiliki kultivasi di tangan Balai Inkuisisi dan Kekaisaran Werdelem. Balai Inkuisisi dapat membuat mereka kehilangan kemampuan untuk menyerap dan menggunakan energi spiritual kapan saja. Dia harus menggunakan mereka dengan yang palsu. Tentu saja, Ryan belum pernah menghubungi para ahli tersebut sebelumnya. Namun, dia tahu siapa yang mungkin punya ide, dan itu adalah Karev. Karev berencana untuk meninggalkan planet itu, dan Ryan tahu bahwa ia telah mempertimbangkan banyak kemungkinan. Ryan menelepon nomor Karev dan bertanya apakah ia tahu bagaimana ia dapat menghubungi organisasi yang terkait dengan para pembudidaya dengan batu Werdelem palsu. Benar saja, Karev melakukan penyelidikannya sendiri dan berhasil menemukan beberapa hal tentang mereka selama bertahun-tahun. Ia kemudian memberikan informasi itu kepada Ryan, yang menggunakannya untuk menghubungi para ahli semacam itu. Seharusnya ada lebih banyak dari mereka, tetapi banyak yang merasa skeptis mengenai asal-usul Ryan. Pada akhirnya, hanya kelompok Popon yang muncul dari lebih dari 50 ahli yang dicoba Ryan. Namun, itu bukan masalah. Ryan menghubungi banyak dari mereka karena ia menduga sebagian besar dari mereka tidak akan menunjukkan diri. Menurut Sister Orb, ia harus dekat dengan setidaknya 4 dari inti tersebut secara bersamaan, lebih baik 6. Kelompok Ryan memiliki total 8 anggota, yang seharusnya cukup. Terakhir, ada masalah tentang bagaimana Sister Orb bisa dekat dengan inti-inti tersebut pada saat yang sama. Namun, solusinya terbukti cukup sederhana. Yang harus dilakukan Ryan hanyalah memodifikasi gelang-gelang itu sedikit sehingga bisa saling terhubung, seperti yang dilakukannya dengan lencana komunikasinya di alam semesta lisan. Di dalam alam dimensi jiwa surgawi, Sister Orb memiliki server yang cukup sederhana yang dibiarkan terbuka sehingga gelang-gelang itu bisa saling mengirimkan sinyal. Ketika ditanya bagaimana ia bermaksud menghancurkan balai penempaan inkuisisi,
Ryan memberitahu Popon dan kelompoknya bahwa selama mereka memiliki gelang itu sudah cukup. Meskipun demikian, Ryan akan membutuhkan mereka untuk mendekati inti-intinya. Ada satu inti di setiap sub-cabang aula penempaan inkuisisi. Popon bergabung dengan formasi sirkuit dan sub-cabang pandai besi. Popon akan dapat meminta salah satu muridnya untuk tinggal di salah satu sub-cabang sementara dia tinggal di yang lain. Itu akan mencakup 2 inti. Sedangkan untuk 4 sub-cabang lainnya, Ryan akan pergi ke puppetry. Dia memang membuat boneka untuk jiwa sebelum menggunakan circuit reformation dan forging skills miliknya. Belum lagi, dia mendapat bantuan dari para ahli dari bumi. Dia yakin dia bisa bergabung dengan yang satu ini juga. Yang tersisa adalah sub-cabang segel, jimat, dan sumber daya. Dari 3 yang terakhir, yang sumber daya seharusnya yang paling sederhana. Itu pada dasarnya adalah sub-cabang yang bekerja dengan distribusi sumber daya dan perolehannya. Popon bisa saja mengatakan bahwa ia membutuhkan salah satu muridnya untuk pergi ke sana untuk mencari beberapa bahan yang ia butuhkan. Murid itu tidak perlu berada di sana lama-lama, cukup waktu bagi Sister Orb untuk mengambil alih inti. Segel dan jimat adalah satu-satunya masalah. Ryan tidak tahu apa-apa tentang jimat dan segel saat keduanya tidak berhubungan dengan rune formasi. Ia hanya bisa masuk ke aula penempaan inkuisisi terlebih dahulu dan meminta semua orang mencari cara untuk memasuki kedua cabang kecil itu. Setelah Popon selesai mendaftar untuk ujian, Ryan juga melangkah maju. Tuan, seperti yang kita sepakati, saya akan mencoba menguji boneka. Apakah tidak apa-apa? Popon mengangguk. Silakan, kamu selalu punya bakat untuk mainan-mainan itu. Mungkin kamu bisa belajar sesuatu. Bab 3120. Popon kemudian membayar biaya Ryan, yang tidak dikeluhkan oleh pekerja itu. Ryan mendaftar sambil menggunakan batu werdelem yang berbeda, dan dengan cepat menerima lampu hijau untuk mengikuti ujian boneka. Setelah itu, pekerja itu memberi mereka instruksi selanjutnya. Baiklah, ujian untuk formasi sirkuit dan penempaan dapat diikuti kapan saja. Namun, ujian boneka hanya berlangsung di penghujung hari. Lagi pula, tidak banyak pembudidaya yang tertarik pada boneka. Itu juga berarti kita tidak memiliki banyak ahli untuk mengawasi ujian. Popon tidak keberatan. Kalau begitu, aku akan menunjukkan sedikit keterampilan pandai besiku terlebih dahulu. Tolong siapkan salah satu kamar pribadi itu agar aku bisa bekerja. Aku juga butuh murid-muridku untuk mendukung pekerjaanku. Itu tidak masalah, kan? Benar, pekerja itu membenarkan. Ada banyak pandai besi dan master formasi sirkuit yang memiliki murid-murid mereka sendiri, dan sangat umum bagi mereka untuk membantu pekerjaan guru mereka. Ketahuilah bahwa Anda tidak boleh berbagi dengan mereka rahasia yang dipelajari selama Anda berada di aula tempat inkuisisi. Kecuali, tentu saja, mereka mengikuti ujian dan lulus di masa mendatang, tetapi itu cerita lain. Itu sudah jelas, Popon ingin pergi. Jadi, kemana aku harus pergi? Beberapa menit kemudian, Popon dibawa ke bengkel yang disegel dari luar untuk mencegah mata-mata yang tidak diinginkan, atau indera spiritual. Itu sudah bisa diduga karena setiap orang punya metode penempaan rahasia mereka sendiri. Hal yang sama berlaku untuk sub pekerjaan lainnya. Bahkan aula inkuisisi punya aturan semacam ini bagi mereka yang belum menjadi anggota asli tetapi anggota sementara. Tentu saja, itu berjalan sempurna di tangan Ryan. Dia tahu tentang cara kerja ujian sejak awal, sehingga muncullah rencana ini tentang bergabung dengan sub-cabang yang berbeda dengan orang yang berbeda. Di bengkel, seorang kultivator dan pandai besi dari aula inkuisisi yang bertanggung jawab atas ujian ini tiba beberapa saat kemudian. Panggil saja aku Wednesday. Jangan buang-buang waktu. Asteris Zush. Asteris. Dia melemparkan cincin spasial kepada Popon, sambil berkata, kau hanya boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di cincin spasial. Tugasmu adalah menempa senjata, baju zirah, atau barang apapun yang berhubungan dengan pandai besi sebaik kemampuanmu. Bahan-bahan yang diberikan kepada setiap peserta selalu acak untuk mencegah mereka menggunakan senjata, baju zirah, atau barang apapun dari luar alih-alih menempa milik mereka sendiri. Kurasa aku bahkan tidak perlu memberitahumu apa yang akan terjadi jika kau mencoba menipu untuk masuk, kan? Wednesday melanjutkan. Kamu punya waktu 1 hari untuk menempa apapun yang kamu suka. Setelah selesai, panggil saja aku keluar.
Ada beberapa pandai besi lain yang menjalani ujian ini sepanjang waktu, jadi aku mungkin tidak bisa langsung datang. Tunggu saja aku, dan aku akan datang. Jika kamu gagal, yang kemungkinan besar akan terjadi, jangan buang waktumu mencoba berbicara denganku. Kembalilah, berlatihlah lebih banyak, bayar biayanya, dan coba lagi. Itu saja. Sampai jumpa nanti. Tanpa menunggu Popon berbicara, Wednesday meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Seketika, formasi ruangan aktif, mengisolasinya dari dunia luar. Suster Orb, apakah kita benar-benar terisolasi? Ryan segera bertanya kepada Suster Orb. Sepertinya begitu, dan dia menjawab dengan cepat. Itu sudah diduga. Balai Penempaan Inkuisisi sangat yakin bahwa mereka adalah yang terbaik di dunia, jadi mengapa mereka harus memata-matai yang lain? Pertama-tama, mereka terkait dengan Kekaisaran Werdelem, jadi informasi yang dapat mereka akses jauh melampaui apapun yang akan Anda temukan di dunia fana. Yah, itu benar, Ryan tidak melihat masalah dengan logika Sister Orb. Ini juga menjelaskan mengapa aula penempaan Inkuisisi ini dipenuhi dengan formasi tingkat surgawi. Popon jelas tidak mendengar percakapan Ryan dengan Suster Orb. Jadi, namamu waktu kita di sini adalah Filiato, kan? Ryan membenarkan. Itu adalah batu Werdelem yang sedang dia gunakan saat itu. Orang itu juga memiliki kultivasi yang sama persis dengannya, yang sangat sempurna. Mengenai bagaimana Ryan mendapatkannya, dia memiliki banyak kesempatan di alam cahaya matahari untuk mengumpulkannya dari mereka yang telah meninggal. Itu benar. Popon membuat catatan mental sambil melanjutkan. Baiklah, Filiato, sekarang terserah padamu. Sekadar informasi, aku hanya tahu sedikit hal tentang formasi sirkuit, tetapi jelas tidak cukup untuk lulus ujian di tempat ini. Mengenai Blacksmith, aku sama sekali tidak tahu apa-apa, jadi jangan harap bantuanku. Para murid lainnya juga melihat Ryan. Meskipun mereka menerima gelang Ryan, mereka tidak melihatnya membuatnya, jadi mereka masih meragukan kemampuan Ryan. Mereka semua ingin melihat bagaimana dia bekerja. Ryan mengambil cincin spasial dan melihat bahan-bahannya. Biaya pendaftarannya sungguh tidak adil. Bahan-bahan dalam cincin spasial yang mereka minta untuk kita gunakan tidak bernilai bahkan 1/100 dari harga yang kita bayarkan. Baiklah, kurasa aku harus puas dengan apa yang kumiliki. Aku akan kembali sebentar lagi. Lalu, Ryan menghilang. Apa? Popon dan yang lainnya terkejut. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana Ryan bisa melakukan itu. Ryan tidak peduli dengan semua itu. Dia telah menyiapkan bengkel untuk dirinya sendiri di alam dimensi jiwa surgawi. Bagaimanapun, bengkel itu sekali lagi bertambah besar setelah si kembar memasuki alam transformasi jiwa. Lebih baik jika dia tidak menunjukkan semua keahliannya kepada Popon dan yang lainnya. Alam kultivasi ini benar-benar terasa tidak berguna. Suster Orb tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, melihat Ryan menggunakan bengkel baru di sana. Ryan, yang mulai mengerjakan senjata baru, setuju dengan Suster Orb. Yah, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Alam transformasi jiwa benar-benar seperti itu, transformasi jiwa. Namun, Rowan dan aku sudah memiliki jiwa alam keilahian puncak. Satu-satunya perbedaan yang terjadi adalah dantian kami sekarang dapat menampung lebih banyak energi spiritual. Bagaimanapun, setidaknya ukuran alam dimensi meningkat. Dia kemudian melihat ke alam dimensi dan menyadari Rowan tidak ada di sana. Kemana dia pergi? Bab 3121. Sementara itu, Rowan berada di luar kota, melihat-lihat berbagai toko. Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin Anda temukan. Namun, ekspresinya tidak terlihat begitu baik. Dia tidak ingin berhenti di kota ini, tetapi Ryan dan Kentucky harus mengubah arah. Dia terus berkultivasi, jadi dia hanya mengetahui di mana mereka berdua berada di kota itu. Ryan kemudian datang dengan sebuah alasan, ia menginginkan bahan-bahan tempa dari Balai Penempaan Inkuisisi, yang pasti memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada biji, logam, dan paduan yang ditemukan Ryan di warisan Foliana. Meskipun Rowan tidak mempercayai kata-kata Ryan sedetik pun, ia tidak akan pernah menolak gagasan untuk memiliki senjata yang lebih kuat, jadi ia memutuskan untuk melepaskannya. Mengenai Kentucky yang lapar, ia bertanya-tanya apakah ia harus meminta Ryan untuk menempa kandang dan memasukkan ayam ke dalamnya hingga mati kelaparan. Itu tampaknya merupakan ide yang sangat menarik. Hei, di mana kau? Ryan bertanya pada Rowan,
merasakan hubungan mereka. Kupikir kau akan tetap berada di alam dimensi untuk berkultivasi. Dan siapa yang mengubah rencananya? Rowan bertanya balik dengan nada kesal. Ngomong-ngomong, karena kita berada di salah satu kota terbesar di planet ini, sebaiknya aku jalan-jalan saja. Kalau kamu tidak menginginkan apapun, jangan ganggu aku. Tiba-tiba, Rowan melihat ke arah langit dan melihat beberapa kultivator terbang di atas gedung-gedung. Beberapa kultivator lain di sekitar juga melihat itu, jadi Rowan mengambil kesempatan untuk bertanya. Siapa mereka? Salah satu orang di dekatnya menjawab. Siapa lagi mereka? Formasi anti penerbangan tidak mengizinkan siapapun terbang di kota, kecuali para petinggi Balai Penempaan Inkuisisi. Begitukah? Rowan membalas ketika mendapat ide. Ia menyebarkan indera spiritualnya, memeriksa para kultivator itu. Kemudian, senyum dingin muncul di wajahnya sebelum ia menghilang dari jalanan. Kembali ke pihak Ryan, dia menyelesaikan senjatanya hanya dalam waktu 1 jam. Dia bisa melakukannya lebih cepat, tetapi dia tidak perlu melakukannya. Akhirnya, dia menghilang dari alam dimensi jiwa surgawi, muncul di bengkel. Popon dan yang lainnya memasang ekspresi khawatir selama ini, tidak yakin apakah Ryan akan kembali. Melihatnya lagi, mereka menghela napas lega. Sialan, kau hampir membuat kami terkena serangan jantung. Lain kali kau memutuskan untuk menghilang seperti itu, cobalah untuk memperingatkan kami. Ryan tertawa menanggapi. Hahaha, maaf. Kentucky, kamu seharusnya menyuruh mereka untuk tenang. Kentucky mengangkat bahu. Ya, mereka hanya tidak mempercayainya. Ryan tetap tersenyum dan berbaring telentang di dinding. Pada saat yang sama, ia melemparkan pedang ke arah Popon. Ini, tangkap. Popon menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikan pedang itu dan membuatnya melayang ke tangannya. Pedang itu tidak tampak istimewa. Satu-satunya hal yang dapat dipastikannya adalah bahwa Ryan benar-benar menggunakan bahan-bahan dalam cincin spasial untuk membuatnya. Apakah ini cukup? Tampaknya cukup biasa saja. Ryan tidak mempermasalahkan komentar itu dan hanya beristirahat di posisinya. Baiklah, kau dapat mengujinya sebanyak yang kau mau. Kita tidak bisa keluar hanya dalam waktu 1 jam dan mengirimkan senjata seperti itu kepada Wednesday. Mari kita tunggu hingga hampir sehari berlalu sebelum melakukannya. Ngomong-ngomong, ini adalah pedang untuk pengguna elemen api. Popon, Feklis, Kavakla, dan yang lainnya tidak tahu apakah Ryan sedang mengolok-olok mereka atau tidak. Feklis, ambillah ini. Popon memberikan pedang Ryan kepadanya karena Feklis memiliki afinitas elemen api. Setelah itu, ia juga mengeluarkan senjatanya sendiri, sepasang kipas logam lipat yang memancarkan elemen petir yang kuat. Akhirnya, ia menekan kultivasinya ke level Feklis. Serang aku dengan semua yang kau miliki. Feklis mengangguk dan dengan cepat mengalirkan energi spiritualnya. Lalu, ke dalam pedang. Seketika, matanya terbuka lebar. Senjata pengumpul elemen rahasia Ryan di lisan bukanlah hal baru di Kekaisaran Werdelem. Semua orang punya senjata seperti itu. Namun, pedang sederhana yang tampaknya hanyalah produk murah itu tampaknya menjadi hidup. Jumlah elemen api yang dikumpulkannya jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh pedang Feklis sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melesat maju. Dia tidak menggunakan teknik apapun karena dia tidak ingin menimbulkan kerusakan pada bengkel. Popon melakukan hal yang sama, menggunakan kipas logam petirnya untuk menangkis. Asteris desir, asteris klik, asteris. Kedua senjata itu beradu, dan sebelum Popon bisa melakukan apapun, 2 bekas tebasan besar tertinggal di kipasnya. Kipasnya masih berhasil menangkis serangan Feklis, tetapi pasti akan hancur jika Popon mencoba menangkis lagi. Popon menatap para penggemarnya, merasakan sakit di hatinya. Para penggemarku, dia membayar harga yang mahal untuk mereka, dan mereka adalah bayi-bayinya, yang dia rawat dengan sangat baik. Mereka tidak pernah dirusak sedemikian rupa. Semua orang kemudian melihat pedang Ryan di tangan Feklis, yang tampaknya baik-baik saja. Sangat kuat. Mata Feklis berbinar, menatap Ryan. Bolehkah aku menyimpannya? Ryan tersenyum tipis. Bukan yang ini karena kita harus memberikannya kepada Wednesday nanti. Tapi kalau kamu memberiku bahan-bahannya, aku bisa membuat sesuatu yang bagus untukmu lain kali. Tentu saja, asalkan kita tidak mati saat mencoba menghancurkan tempat ini. Mata Ryan kemudian tertuju pada Popon, yang tampak sangat sedih saat melihat para penggemarnya.
Baiklah. Aku juga akan membuatkan kalian sepasang kipas lightning metal baru. Jangan menangis, oke? Mulut Popon berkedut. Siapa yang menangis? Petik 2, petik 2. Saya menerima kipas baru itu. Popon bukan orang bodoh. Jika Rean bisa membuat senjata seperti itu dengan bahan-bahan itu, bagaimana jika ia menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi? Popon jelas ingin melihat dan terutama memilikinya. Rean tidak keberatan, tetapi dia juga menjelaskan. Jangan salah paham dengan hasil ini sekarang. Alasan utama kipas logam petirmu rusak sedemikian rupa adalah karena kamu benar-benar meremehkan kekuatan pedangku. Jika kamu menggunakan energi spiritual dan elemenmu dengan benar sejak awal, kipasmu tidak akan mengalami kerusakan seperti itu. Yah, mereka masih lebih buruk dari pedangku. Popon merasa sedikit malu. Memang benar dia meremehkan pedang Rean. Aku mengerti. Rean tersenyum dan mengeluarkan beberapa batu spiritual, melemparkan beberapa ke Kentucky. Kita tidak punya hal lain untuk dilakukan, jadi mari kita berkultivasi. Kalian semua dapat melakukan apapun yang kalian inginkan selama waktu ini. Maka, mereka menunggu hampir seharian penuh. Baru setelah itu Veklis keluar untuk menyampaikan pesan bahwa, tuannya, telah selesai menempa. Bab 3122. Wednesday menerima pesan itu tak lama kemudian, tetapi butuh waktu lebih dari 1 jam untuk datang dan melihat apa yang dipalsukan Tagunda, alias Popon, pada hari terakhir. Sesampainya di ruangan itu, Popon memegang pedangnya, tampak sedang memberikan sentuhan akhir. Tidak perlu menghiasnya, aku hanya peduli dengan kualitasnya. Berikan padaku. Popon mengangguk dan menyerahkan pedang itu. Sama seperti banyak orang lain, kau juga memilih pedang. Sedikit membosankan, tetapi tidak penting dalam penilaianmu, Wednesday mulai berbicara. Namun, begitu ia meletakkan tangannya di pedang, ekspresinya berubah. Matanya menyipit, menyadari bahwa penampilan pedang yang biasa-biasa saja menyembunyikan nilai sebenarnya. Tanpa berpikir 2 kali, ia menyalurkan energi spiritualnya ke dalamnya. Benar saja, sejumlah besar elemen api menyerbu dari segala arah dan berkumpul di sekitar pedang itu, persis seperti yang terjadi pada Veklis. Oh Minho, nada terkejut yang langka terdengar dalam suaranya. Dia mengeluarkan sebuah alat dari cincin spasialnya, yang juga dia gunakan untuk memeriksa pedang itu. Setelah beberapa menit, dia akhirnya mengangguk, puas. Sekarang, metode penempaannya agak ketinggalan zaman, dan hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan peralatan yang tersedia di aula penempaan inkuisisi ini. Namun, fakta bahwa kamu mampu menempa benda yang begitu hebat dengan pengetahuan luar sudah cukup mengesankan. Tidak diragukan lagi ini berada di level menengah perak. Aku cukup terkejut bahwa kamu mampu mencapai level ini dengan bahan-bahan yang kuberikan kepadamu. Lumayan. Wednesday lalu melemparkan pedang itu kembali ke Popon. Sudah cukup. Kau lulus ujian. Bahkan, aku harus memberikan tawaran yang selalu diberikan Balai Inkuisisi saat kau mendaftar. Kau yakin tidak ingin bergabung dengan Balai Inkuisisi? Prospekmu tidak terlalu buruk. Aku yakin kau akan mendapatkan lebih banyak jika kau memperoleh akses ke semua metode di Balai Penempaan Inkuisisi daripada sumber daya dan materi belajar yang terbatas yang diperoleh anggota sementara. Popon menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Maaf, tetapi ini lebih merupakan pertanyaan tentang keinginan saya untuk meningkatkan kemampuan agar dapat kembali ke negara saya dan mengajar di sana. Saya tidak ingin terikat pada apapun. Tentu saja, saya masih bersyukur Balai Penempaan Inkuisisi mengakui usaha saya. Mungkin salah satu murid saya akan bergabung dengan Anda di masa mendatang. Masing-masing dari mereka di sini dipilih oleh saya, dan saya pikir mereka memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai level saya suatu hari nanti. Begitukah? Wednesday menatap murid-murid, Tagunda, dan mengangguk. Aku akan mengingatnya. Pokoknya, aku akan memperbarui hak istimewa kalian untuk area Blacksmith. Itu akan memberimu akses hingga ke tingkat keempat dari Blacksmith Subbrand. Semua konten di sana dapat diakses hanya dengan memasukkan ID dalam stone milikmu. Terima kasih, kawan Wednesday. Saya merasa terhormat menjadi bagian dari Inquisition Forging Hall, meskipun hanya sementara, kata Popon sambil membungkuk sopan. Kelompok Wednesday dan Popon kemudian keluar dari bengkel. Popon memanfaatkan kesempatan itu dan juga bertanya tentang ujian berikutnya. Bisakah Anda memberitahu saya di mana saya dapat mengikuti ujian untuk cabang pembantu pembentukan sirkuit?
Wednesday segera menunjukkan arah dalam CD Popon. Pergi saja ke sana dan minta untuk memulai pengujian. Mereka akan memberimu ruang pribadi dan sejumlah dan jenis material acak untukmu membangun formasi. Bagus juga kalau kamu menghususkan diri dalam formasi sirkuit. Menerapkannya pada senjata sebagai prasasti pasti dapat meningkatkan kinerja. Setiap pandai besi balai penempaan inkuisisi yang bangga dengan pekerjaan mereka akan mengetahui kedua hal itu dengan sangat baik. Popon tersenyum tipis. Teman Wednesday terlalu sopan. Dibandingkan dengan pandai besi asli balai penempaan inkuisisi, apa yang mungkin bisa kutempa? Bagaimanapun, terima kasih telah menjadi pengujiku. Kuharap aku bisa bertemu teman Wednesday nanti. Wednesday mengangguk, cukup senang dengan keramahan Popon. Wednesday masih harus menghadapi banyak ahli lain yang mengikuti ujian, jadi dia langsung pergi setelah berpamitan. Melihat Wednesday pergi, Ryan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar melalui pesan spiritual sense. Sepertinya kamu sudah terbiasa berpura-pura, iya. Popon mengangkat bahu. Saya punya batu Werdelem palsu. Berusaha menghindari perhatian atau membuat masalah adalah suatu keharusan bagi para kultivator seperti saya. Mau tidak mau, saya harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak pernah jatuh melawan siapapun jika tidak terlalu diperlukan. Pada akhirnya, saya menjadi cukup ahli dalam hal itu. Ryan menyukainya. Saya melihatnya sebagai tanda kemampuan beradaptasi. Dalam dunia kultivasi, kekuatan memegang kendali. Namun, mereka yang beradaptasi juga dapat melangkah lebih jauh. Pokoknya, mari kita pergi ke sub-cabang formasi sirkuit. Tunggu sebentar, Popon kemudian menoleh ke Veklis. Jangan lupa bahwa Veklis dipanggil Wildin karena batu Werdelem miliknya. Wildin, pergilah ke tingkat keempat dari cabang pandai besi dan lihat-lihat. Setelah aku menyelesaikan ujianku di cabang formasi sirkuit, aku akan kembali ke sana untuk melihat-lihat. Saat itu, aku ingin kau mengetahui semuanya di sana. Kau dapat mengakses tingkat keempat dengan menggunakan namaku karena kau terdaftar sebagai muridku. Kau tidak akan bisa mengakses sumber daya atau materi belajar apapun. Veklis mengangguk cepat. Itu akan memungkinkan Ryan untuk memeriksa apakah level keempat sudah cukup baginya untuk menjalankan rencananya. Ya, guru, muridmu patuh. Ryan cukup senang melihat pengalaman Popon berperan di sini. Bagus sekali. Ia menoleh ke Kentaki setelahnya. Ikutlah dengannya, untuk berjaga-jaga jika keadaan memburuk. Ayo, Kentaki tidak ingin menghabiskan hari tanpa melakukan apapun sementara Ryan bekerja, jadi dia dengan senang hati mengikuti Veklis. Jika perlu, Kentaki dapat mengakses alam dimensi sendiri melalui koneksinya dengan Ryan dan Rowan, dan itu juga berarti dia dapat menyelamatkan Veklis saat melakukannya. Ryan, Popon, Kavakla, dan dua murid lainnya kemudian pindah ke cabang-cabang pembentukan sirkuit. Saat itulah Ryan melihat keributan di pintu masuk aula penempaan inkuisisi saat mereka lewat. Bab 3123. Kelompok Ryan mendengar komentar-komentar yang beredar. Itu Zangesu. Siapa? Bodoh. Itu cicit Direktur Gratlur. Jadi, dia hanya seseorang yang terlahir dengan hak istimewa. Apakah ada alasan untuk semua kehebohan ini? Komentar orang lain. Alangkah baiknya jika memang begitu. Seorang wanita muda menimpali. Zangesu bukan hanya cicit direktur, tetapi juga seorang jenius dalam beberapa pekerjaan sampingan. Untuk lebih spesifik, dia unggul dalam formasi sirkuit, jimat, dan segel. Beberapa orang bahkan mengatakan dia akhirnya akan mengambil posisi sebagai direktur Balai Penempaan Inkuisisi. Percakapan serupa terjadi di mana-mana, jadi cukup sulit bagi kelompok Ryan untuk tidak mengenal pemuda itu meskipun mereka tidak mau. Yah, itu tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi mereka mengabaikannya dan terus berjalan. Namun, Ryan menyadari sesuatu dan berhenti, melihat kembali ke pintu masuk. Akhirnya, pemuda bernama Zangesu memasuki aula penempaan inkuisisi, diikuti oleh beberapa bawahan. Dia tersenyum percaya diri, tampak memperlakukan tempat itu sebagai rumahnya sendiri. Kau tidak mungkin serius, itulah pikiran pertama Ryan saat melihat pemuda itu. Rowan, apa yang sebenarnya kau lakukan? Ya, itu sama sekali bukan Zangesu. Melainkan, itu Rowan, dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Tentu saja, mustahil baginya untuk menipu Ryan karena mereka memiliki soul connection. Hanya saja Ryan tidak memperhatikannya pada hari terakhir karena dia tidak membutuhkan Rowan untuk apapun. Kemudian,
Ryan memeriksa alam dimensi jiwa surgawi dan melihat sesosok tubuh tergeletak di sudut. Itu adalah Zangetsu yang asli, yang tidak sadarkan diri. Dan dilihat dari fluktuasi jiwanya, Ryan cukup yakin Roan membaca ingatannya. Roan melirik Ryan sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Aku melihat orang ini terbang di kota, jadi kupikir lebih baik aku menangani masalah ini sendiri. Itu terlalu berisiko. Ryan mengeluh. Orang yang kau pura-pura jadi orang penting ini, tidakkah kau lihat? Lagi pula, kau tidak tahu apa-apa tentang jimat, segel, dan formasi sirkuit. Roan mendengus. Dan, kau masih belum tahu apa yang akan kau lakukan untuk sampai ke aula jimat dan segel, apa aku salah? Pokoknya, semakin cepat kita selesai di sini, semakin cepat kita bisa sampai ke benua binatang iblis. Katakan saja apa yang kau butuhkan. Ryan ingin membalas, tetapi dia tidak bisa. Baiklah, itu mungkin ada gunanya. Pergilah ke cabang-cabang talisman dan tinggalkan saja salah satu gelang di sana agar Suster Orb memeriksanya. Semakin dekat ke inti, semakin baik. Kita tidak benar-benar membutuhkan seseorang untuk mengenakan gelang itu. Lalu pergilah ke cabang-cabang sales dan lakukan hal yang sama lagi. Roan mengangguk. Itulah rencananya. Aku hanya akan memberikan alasan untuk tidak mengerjakan apapun dan akan segera melakukannya. Aku tidak bisa membaca banyak ingatan dari bocah Zangetsu itu untuk mencegah jiwanya terluka, tetapi aku punya cukup banyak untuk setidaknya berpura-pura selama beberapa hari. Sekarang, lanjutkan saja dan lakukan bagianmu. Ryan mendesah dan terus berjalan, berpura-pura tidak melihat Roan di sana. Namun, Ryan merasa sedikit bimbang. Sesuatu memberitahuku bahwa Roan tidak ada di sini hanya untuk membantuku dengan tugas ini, pikirnya dalam hati. Sayangnya, dia tahu Roan mungkin tidak akan memberitahunya, jadi dia bahkan tidak bertanya. Kelompok Ryan tiba di sub-cabang formasi sirkuit. Sama seperti terakhir kali, Popon dan murid-muridnya diberi ruang pribadi dan bahan-bahan untuk membangun formasi sebaik mungkin. Level formasi sirkuit Ryan sama bagusnya dengan level pandai besinya. Setelah beberapa jam, penguji datang untuk memeriksa dan menerima Popon di aula formasi sirkuit. Keluar dari area pengujian, Popon menoleh ke Kavakla. Dintrua, setelah ujian selesai, aku akan membutuhkan beberapa sumber daya untuk melengkapi pelajaranku. Pergilah ke sub-cabang sumber daya dan periksa semua prosedur di sana. Kau juga seharusnya memiliki akses ke level keempat di sana dengan menggunakan kredensialmu sebagai murid-muridku. Tetaplah di sana sampai aku menghubungimu dengan barang-barang yang aku butuhkan. Kavakla segera menerima perintah itu. Siap, Tuan. Dia segera pergi tanpa bertanya apapun. Indra spiritual Popon mencapai Ryan begitu dia selesai berbicara kepada Kavakla. Baiklah, kita punya satu dari kita di sub-cabang pandai besi, formasi sirkuit, dan sumber daya. Aku sendiri yang akan pergi ke tingkat keempat sub-cabang formasi sirkuit. Sudahkah kau memutuskan apa yang harus dilakukan dengan segel dan jimat? Ryan tampak tidak senang mendengar tentang mereka berdua. Jangan khawatir, masalah itu sudah diurus, meskipun aku tidak menginginkannya. Pokoknya, pergilah ke sana. Aku akan ke cabang boneka. Itu yang terakhir yang tersisa. Popon tidak mengerti apa yang membuat Ryan merasa bimbang, jadi dia memutuskan untuk mengesampingkannya. Bagian yang penting adalah dia punya rencana, sepertinya. Baiklah, aku akan ke sana dan akan tinggal selama yang diperlukan, berpura-pura sedang belajar. Sebenarnya, aku mungkin juga belajar dengan sungguh-sungguh karena aku sedikit mempelajari formasi sirkuit. Ini adalah perubahan yang tidak pernah kupikirkan akan kulakukan. Sampai jumpa nanti. Popon kemudian menuju ke tingkat keempat, diikuti oleh dua muridnya yang lain. Sedangkan Ryan, ia menuju ke cabang boneka. Sayang sekali ia bisa langsung mengikuti ujian. Ujian itu baru dilaksanakan di penghujung hari karena tidak banyak ahli yang mengambil pekerjaan sampingan boneka. Sementara Ryan menunggu, Roan cukup sibuk. Dengan identitasnya sebagai Zangetsu, ia tidak hanya memiliki akses ke tingkat keempat tetapi juga semua tingkat yang tersedia untuk anggota Balai Penempaan Inkuisisi yang sebenarnya. Itu cukup mudah karena Zangetsu juga berada di alam transformasi jiwa, meskipun di tahap tengah. Roan hanya perlu menekan kultivasinya dalam satu tahap. Suster Orb segera memastikan bahwa gelang-gelang itu cukup dekat dengan inti di cabang-cabang tersebut. Namun, dia tidak perlu menyembunyikannya.
Dia hanya meminta para pekerja di tempat-tempat itu untuk menjaga gelang-gelang itu tetap aman karena dia sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Tidak ada satupun pekerja di sana yang akan menentang permintaan cicit direktur. Mereka juga tidak akan mencoba melakukan apapun kepada gelang-gelang itu, yang bahkan lebih baik. Akhirnya, Ryan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lagi, dan memutuskan untuk mencobanya. Rowan, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Rowan tersenyum tipis. Untuk saat ini, aku ingin bertemu dengan kakek buyutku. Bab 3124. Ryan terkejut dengan jawaban itu. Tidak menyangka kau akan memberitahuku semudah itu. Tetap saja, apakah kau yakin ingin bertemu Gratlur? Dari apa yang dikatakan orang-orang di sekitar sini, sepertinya Zangetsu cukup terkenal. Ada kemungkinan besar dia dekat dengan kakek buyutnya. Aku tidak ingin menambah-nambah masalah, tetapi kemampuan aktingmu sangat buruk. Rowan tidak membantahnya. Aku tahu, tapi aku tidak butuh kemampuan akting. Aku hanya perlu bersikap serius seperti yang selalu kulakukan. Itu karena topik yang aku angkat tidak bisa ditanggapi dengan cara lain. Ryan merenungkannya sejenak ketika sebuah ide muncul di benaknya. Tunggu, apakah kamu berencana untuk bertanya? Rowan mengangguk. Aku akan menemuinya. Kau bisa mengamati saja. Ryan mendesah tetapi harus mengakui bahwa dia juga penasaran dengan masalah yang sama. Hanya satu hal, apakah lebih baik bagiku untuk keluar dari aula penempaan inkuisisi terlebih dahulu jika kamu perlu melarikan diri? Tidak perlu, Rowan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku harus lari, tidak seorang pun tahu tentangmu. Jika perlu, kau bisa keluar nanti, dan kemudian aku bisa keluar dari alam dimensi. Baiklah, karena Rowan begitu percaya diri, Ryan memutuskan untuk tidak ikut campur dalam urusannya dan terus menunggu di cabang pembantu boneka. Adapun Rowan, dia memeriksa beberapa ingatan yang diambilnya dari Zangetsu yang asli. Akhirnya, dia pergi ke lantai atas aula penempaan inkuisisi, meminta salah satu bawahan kakek buyut Zangetsu untuk bertemu. Bisakah kau menelepon orang tua itu dan mengatakan padanya bahwa aku perlu berbicara dengannya? Dia berbicara dengan cara yang dia lihat dalam ingatan Zangetsu. Tidak sulit bagi Rowan untuk berpura-pura menjadi Zangetsu karena dia hanya perlu bersikap sombong. Rowan cukup pandai dalam hal itu, meskipun dia selalu memiliki hak dan kekuatan untuk bersikap demikian. Pria itu mendengar permintaan itu sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Zangetsu kecil, kau tahu bahwa Master Gratlur tidak suka diganggu saat sedang bekerja. Bukankah lebih baik kau menemuinya di rumahnya nanti hari ini? Rowan menggelengkan kepalanya. Apa yang harus kubicarakan itu penting dan tidak bisa ditunda. Katakan saja padanya bahwa aku akan menerima tawarannya mengenai posisi baru di Balai Penempaan Inkuisisi jika dia menerimaku sekarang. Bawahan Gratlur terkejut mendengarnya. Gratlur telah mendesak cicitnya untuk mulai mempelajari lebih lanjut tentang Balai Penempaan Inkuisisi selama beberapa tahun, berharap agar Zangetsu akan mengambil alih jabatannya sebagai direktur sesegera mungkin. Namun, Zangetsu tidak pernah menunjukkan minat yang nyata untuk menjadi direktur, jadi itu cukup menyulitkan bagi Gratlur. Semua orang yang terkait langsung dengan Gratlur tahu tentang ini. Benarkah? Tanya pria itu balik. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak, lupakan saja. Aku akan segera memberitahu Master Gratlur. Mohon tunggu di sini. Rowan tersenyum tipis dan mengangguk. Dia tidak ada hubungannya dengan apapun yang terjadi antara Gratlur dan Zangetsu. Dia bahkan belum memutuskan apakah dia akan melepaskan Zangetsu nanti. Sementara itu, penantian Ryan untuk malam itu akhirnya berakhir, dan ia dibawa ke penguji, yang akan memeriksa kemahirannya dalam membuat boneka. Bukankah kau terlalu muda untuk berada di sini? Tanya penguji itu sambil menyipitkan matanya. Biasanya, seseorang semuda dan dengan kultivasi seperti Ryan paling-paling hanya akan menjadi murid beberapa anggota Balai Penempaan Inkuisisi. Hanya sedikit yang pernah mengikuti ujian karena yang diperhitungkan hanya kemampuan keseluruhan, dan usia serta kultivasi biasanya memberimu lebih banyak pengalaman. Itulah sebabnya tidak ada yang merasa aneh bahwa, Tagunda, mengikuti ujian sementara Ryan dan yang lainnya hanyalah muridnya. Ryan tidak mempermasalahkan komentar itu, dan berkata, kurasa tidak. Aku benar-benar sangat ahli menggunakan boneka. Tentu saja, aku tidak sehebat para jenius sejati atau mereka yang berhubungan langsung dengan Balai Penempaan Inkuisisi, tetapi aku bisa mengimbanginya. Lagi pula, guruku sudah membayar ujianku. Pria itu tidak terlalu memikirkannya.
Yah, itu bukan batu rohku. Aku Flavei, dan aku akan memeriksa kemampuan kalian dalam boneka hari ini. Dia kemudian menoleh ketiga kultivator lain di sana, meskipun ketiganya jauh lebih tua dan memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Rean. Bagaimanapun, jumlah yang sedikit itu menunjukkan bagaimana boneka bukanlah pekerjaan sampingan yang sangat terkenal di tempat ini. Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Semuanya, ikuti aku. Kelompok itu dibawa ke ruangan lain di mana banyak boneka berbeda dengan berbagai tingkat dan bentuk dapat dilihat. Boneka humanoid, boneka binatang, boneka roh, namun, semuanya dinonaktifkan, kehilangan banyak rune, bagian, inti, dan hal-hal lainnya. Ujianmu cukup sederhana. Kamu dapat memilih salah satu boneka yang rusak ini untuk diperbaiki. Jangan khawatir, semuanya memiliki petunjuk mengenai struktur, rune, Kamu dapat menggunakannya untuk melihat apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi, meskipun kamu belum pernah melihat jenis boneka tertentu sebelumnya, kamu seharusnya masih dapat memperbaikinya dengan informasi yang diberikan, jelas Flavei. Kalian punya waktu 1 hari untuk memperbaiki sebanyak mungkin. Tidak perlu saling berebut boneka karena ada banyak boneka yang jenisnya sama. Hanya ada satu aturan, setelah kalian memperbaiki boneka jenis tertentu, kalian tidak dapat melakukannya lagi. Memperbaiki boneka jenis yang sama 2 kali tidak akan meningkatkan peluang kalian untuk lulus ujian ini. Akhirnya, dia melambaikan tangannya, dan layar holografik besar muncul di bagian atas ruangan. Ini bukan kompetisi. Kalian semua bisa lulus, atau mungkin tidak ada yang bisa. Selama kalian mencapai 800 poin, kalian bisa ikut. Ini benar-benar ujian individu. Tidak ada hadiah tambahan untuk orang dengan skor tertinggi atau omong kosong semacam itu. Sekarang, kalian bisa mulai. Rean dan 3 orang lainnya menyebarkan indera spiritual mereka, dengan cepat memeriksa berbagai boneka. Namun, Rean harus mengakui bahwa perhatiannya lebih tertuju pada percakapan yang sedang dilakukan Roan dengan Gratlur saat ini. Bab 3125. Di dalam kantor Gratlur, lelaki tua itu tampak sangat senang. Zangesu, benarkah itu? Apakah kau sudah memutuskan untuk bekerja dan menggantikanku? Roan mengangguk dengan ekspresi serius. Itu bukan masalah, namun, ada sesuatu yang memberitahuku bahwa itu akan sedikit tidak berguna bahkan jika aku melakukannya. Gratlur tidak menyangka jawaban seperti itu akan keluar dari mulut cicitnya. Tidak berguna. Kenapa? Mungkinkah menurutmu yang lain tidak akan menerimamu? Tidak perlu khawatir. Ini bukan sesuatu yang akan terjadi sekarang. Kami akan meluangkan waktu untuk melatihmu dengan benar sampai kamu benar-benar siap untuk pekerjaan itu. Tidak akan ada yang mengeluh tentang hal itu, terutama mengingat bakatmu dengan 3 pekerjaan tambahan itu. Tentu saja, bukan itu alasan Roan menganggapnya tidak berguna. Yah, sebenarnya bukan Roan yang memulai, tapi Zangesu. Lupakan yang lain. Kakek buyut. Baru-baru ini, aku menemukan berita yang sangat membuatku khawatir. Kau tahu bahwa kontes batu dalam surgawi milenium berikutnya akan diadakan dalam beberapa ratus tahun, kan? Gratlur menyipitkan matanya, tidak menyangka topik seperti itu akan muncul. Namun, mengingat apa yang Zangesu bicarakan, Gratlur bertanya-tanya apakah cicitnya tahu sesuatu. Baiklah, aku mendengarkan. Mengapa membawa batu dalam surgawi milenium sekarang? Itu masih 415 tahun lagi. Kau bahkan belum hidup selama itu. Selain itu, kau pasti tidak akan mencapai alam transisi sebelum itu terjadi lain kali, bahkan dengan bakatmu. Meskipun Gratlur mengatakan hal seperti itu, Roan langsung mengerti bahwa Gratlur menyembunyikan sesuatu. Kakek buyut, kita berdua tahu bahwa Anda benar-benar mencintai pekerjaan ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Anda mengubah pendirian Anda dan Anda mendesak saya untuk mengambil posisi Anda dengan sangat keras. Seperti yang Anda tahu, saya tidak begitu tertarik menjadi direktur berikutnya. Sebenarnya, saya masih tidak tertarik. Roan melanjutkan. Namun, dengan berita yang baru saja kudapatkan ini, semuanya mulai masuk akal. Kakek buyut, apa yang akan terjadi pada planet ini? Itulah alasan Roan menangkap Zangesu dan menggantikannya. Dulu ketika Karev menjelaskan alasannya ingin meninggalkan planet itu, saudara laki-laki Karev menyimpulkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi ketika kontes batu dalam surgawi milenium tiba.
Ia bersikeras bahwa Karev harus benar-benar meninggalkan planet itu sebelum hari itu tiba. Sayangnya, saudara laki-laki Karev kehilangan keinginannya lagi tak lama setelah itu, dan Karev tidak dapat mengetahui mengapa ia harus meninggalkan planet itu dengan cara apapun. Sementara ia mengendalikan tubuhnya sendiri, ia berkata bahwa planet itu bahkan tidak mungkin berada di tata surya yang sama. Planet itu harus berada di suatu tempat, jauh, sangat jauh. Karev dan saudaranya sangat dekat, jadi Karev percaya kepada saudaranya bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Sayangnya saudara laki-laki Karev akhirnya meninggal di kemudian hari. Ryan dan Roan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai Void Tempering Realm sesegera mungkin. Jika semuanya berjalan lancar, mereka akan mencapai level itu jauh sebelum kontes dimulai. Namun, tidak ada jaminan semuanya akan benar-benar berjalan sesuai rencana. Jika mereka akhirnya membutuhkan waktu lebih dari 415 tahun, setidaknya mereka perlu tahu persis apa yang akan terjadi di sini. Hal tentang Zangetsu dan Gratlur hanya kebetulan belaka. Roan mengambil Zangetsu dan membaca ingatan terbarunya tentang tahun-tahun sebelumnya, lalu berhenti setelah itu agar tidak merusak jiwa Zangetsu. Meskipun demikian, sudah cukup bagi Roan untuk menyadari perubahan mendadak posisi Gratlur terhadap aula penempaan Inkuisisi. Itu terlalu tiba-tiba. Seseorang yang selalu memegang kursi direkturnya dengan kekuatan seperti itu sekarang berusaha sekuat tenaga untuk meneruskannya. Mengapa demikian? Roan datang ke sini untuk menanyakan apa yang akan terjadi dalam kontes, dan tanda-tanda ini saling cocok. Jika bahkan seseorang seperti Gratlur, yang lebih baik mati daripada menyerahkan posisi direkturnya, mencoba melarikan diri, maka keadaan pasti sangat mengerikan. Mata Gratlur menyipit, ekspresinya berubah gelap, dan tidak ada jawaban yang keluar darinya. Sebaliknya, energi spiritual Gratlur menyebar, meraih Zangetsu di saat berikutnya. Di atas segalanya, warna merah dari niat membunuh itu kental. Hanya ada satu hal yang akan terjadi selanjutnya, dan itu adalah kematian Zangetsu. Baik Ryan maupun Roan terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu. Bagian lain dari ingatan Zangetsu menunjukkan betapa Gratlur bangga dengan cicitnya. Dia seharusnya tidak pernah berubah seperti ini sampai-sampai dia ingin langsung membunuh Zangetsu. Roan, suara Ryan bergema di benak Roan. Dia sedang berjuang. Roan menatap Gratlur dan dapat melihat ekspresinya berubah tanpa henti. Niat membunuh meningkat, tetapi Gratlur tampaknya berusaha sekuat tenaga untuk tidak membunuh Zangetsu. Bagaimana mungkin Ryan dan Roan tidak mengerti? Gratlur sama seperti saudara Karev. Dia adalah seseorang yang kehilangan kehendaknya yang sebenarnya dan harus benar-benar setia kepada Balai Inkuisisi dan Kekaisaran Werdelem. Tidak diragukan lagi, saat Roan menyinggung topik tentang acara kontes batu Werdelem Surgawi Milenium, semacam pemicu diaktifkan. Sekarang, pemicu itu memaksa Gratlur untuk membunuh Roan. Roan bisa melarikan diri kapan saja dia mau, jadi dia tidak khawatir. Namun, dia ingin melihat apakah Gratlur akan berhasil memulihkan kehendak aslinya untuk sesaat, seperti yang dilakukan saudara laki-laki Karev. Sepertinya batas yang dalam, seperti yang sudah dikenal, dapat menekan kendali aula Inkuisisi atas kehendak mereka hingga batas tertentu. Namun, itu tidak akan berlangsung lama. Ryan mengangguk. Bisakah kita melakukan sesuatu? Roan menggelengkan kepalanya. Dia adalah ahli alam transisi, sementara aku hanya ahli transformasi jiwa. Kita tidak akan pernah bisa menembus pertahanan energi spiritualnya untuk mengakses jiwanya. Apapun yang memaksanya ke sana, kita tidak bisa menyentuhnya seperti sekarang. Akhirnya, Gratlur kembali kehilangan kendali atas jiwanya. Cicitnya tidak cukup baginya untuk memulihkan kehendaknya, meskipun hanya sesaat. Ia langsung meninju ke depan, mencoba menghancurkan tubuh Roan dengan sekuat tenaga. Asteris mengerikan. Asteris. Namun, Roan langsung menghilang, hanya menyisakan Gratlur yang kebingungan. Roan memasuki alam dimensi jiwa surgawi. Bab 3126. Di dalam alam dimensi jiwa surgawi, Roan memperhatikan bagian luar karena pintu keluar yang ditinggalkannya masih berada di dalam kantor Gratlur. Ekspresi Gratlur perlahan berubah, dan tiba-tiba, Gratlur yang normal kembali, melihat sekeliling dengan bingung. Di mana Zangetsu? Peristiwa itu langsung mengingatkan Roan pada kisah Karev lagi. Sama seperti yang terjadi pada saudara laki-laki Karev, Gratlur juga tampaknya tidak dapat mengingat apa yang terjadi ketika Will yang sebenarnya mencoba mengambil alih kendali. Ryan,
yang mengikuti ujian boneka, setuju dengannya. Memang, itu hal yang baik. Kau bisa meninggalkan Zangetsu di suatu tempat saat kita meninggalkan tempat ini. Ryan, aku tidak ingin menghancurkan drive-mu, tetapi apakah kau yakin ingin membuat tempat ini meledak? Kau benar-benar akan membunuh banyak ahli yang tidak bersalah. Belum lagi, anggota Balai Penempaan Inkuisisi yang kau bunuh bukanlah pelaku sebenarnya. Mereka kemungkinan besar berada di bawah kendali yang sama dengan Gratlur sekarang. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Apa kau gila? Aku jelas tidak akan melakukan hal seperti itu. Saat kita mulai membuat formasi di Aula Penempaan Inkuisisi menjadi kacau, kita akan membuatnya sehingga mereka dapat langsung mengidentifikasi tempat ini akan meledak. Atau, lebih spesifiknya, gunung berapi yang melekat padanya akan meledak. Semua orang akan punya banyak waktu untuk melarikan diri sebelum keadaan benar-benar di luar kendali. Suster Orb, kau hanya perlu memastikan perubahan yang kau buat pada inti tidak dapat dikembalikan. Oh, kalau begitu itu jauh lebih baik. Tapi aku butuh waktu lebih lama untuk mengubah semuanya. Itu bukan masalah. Kau bisa meretas formasi tanpa diketahui siapapun. Hehe, jawab Ryan. Ngomong-ngomong, Rowan, menurutmu apakah Gratlur akan mencoba membunuh Zangetsu jika kau melepaskannya di luar? Rowan mengerti apa yang dimaksud Ryan. Kau mengatakan bahwa Gratlur tidak mengingat Zangetsu sekarang. Namun, begitu dia melihat Zangetsu, dia akan kehilangan kehendaknya lagi dan mencoba membunuh anak itu, benarkah? Itulah yang ada dalam pikiran Ryan. Benar sekali. Maksudku, fakta bahwa Gratlur menyerang Zangetsu mungkin berarti bahwa Zangetsu sendiri masih belum berada di bawah kendali yang sama seperti Gratlur atau saudara Karev. Jika dia berada di bawah kendali yang sama, Gratlur pasti tahu dan tidak akan menyerang Zangetsu, atau kau, kalau boleh jujur. Ada dua kemungkinan di sini. Suster Orb menengahi. 1. Zangetsu benar-benar tidak berada di bawah kendali apapun. Begitu Rowan bertanya kepada Gratlur tentang masa depan planet ini, Gratlur terpaksa membunuhnya oleh apapun yang mengendalikan kehendaknya yang sebenarnya. Itu juga menunjukkan bahwa Gratlur kemungkinan besar akan menyerang Zangetsu lagi. Atau 2, setelah Rowan mengajukan pertanyaannya, semacam protokol diaktifkan, dan mungkin mendeteksi bahwa Rowan tidak berada di bawah kendali pikiran yang sama. Jadi, Gratlur menyerang, menganggap Rowan sebagai musuh. Jadi, Gratlur mungkin tidak akan menyerang jika orang yang mengajukan pertanyaan itu benar-benar Zangetsu secara langsung. Baik Ryan maupun Rowan tidak dapat menyangkal kedua kemungkinan itu. Namun, Rowan memiliki keuntungan. Dia melihat ke suatu tempat, dengan cepat menemukan tubuh tak sadarkan diri di sana. Sebaiknya aku memeriksa jiwa Zangetsu lebih baik. Sebenarnya, namun, dia langsung berhenti, menatap Sister Orb. Lihatlah jiwanya. Di dalam alam dimensi jiwa surgawi, kau adalah dewa, kan? Jika benar-benar ada sesuatu yang mengendalikan keinginan Zangetsu atau apapun, kaulah yang terbaik untuk menemukannya. Suster Orb harus mengakui bahwa dia bahagia. Lihatlah dirimu, mempercayai teman-temanmu. Si kecil Rowan benar-benar telah tumbuh dewasa. Mulut Rowan berkedut. Kalau saja kau tidak maha kuasa di tempat sialan ini. Hahaha, Suster Orb sangat senang dengan dirinya sendiri. Senang melihat bahwa bukan hanya Ryan dan Rowan yang bisa menipu seseorang setiap saat. Sister Orb kemudian mencengkeram tubuh Zangetsu dengan kendalinya atas alam dimensi jiwa surgawi, menariknya sangat dekat. Kontrol Orb kemudian menyentuh dahi Zangetsu, dan indera Sister Orb memasuki tubuh dan jiwanya. Persis seperti yang dikatakan Rowan. Di tempat ini, Sister Orb adalah dewa. Jika benar-benar ada sesuatu yang asing di dalam Zangetsu, dia akan menemukannya. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang salah dengannya. Kecuali Kekaisaran Werdelem memiliki semacam kemampuan pengendalian pikiran yang tidak dapat kudeteksi dengan kekuatan sistem, Zangetsu sepenuhnya bersih. Rowan ingin memastikan tidak ada yang terlewat. Ia melihat perut Zangetsu yang berlubang. Bagi Rowan untuk berpura-pura menjadi Zangetsu, hanya tubuh, ingatan, dan auranya saja tidak cukup. Ia juga membutuhkan batu Werdelem milik Zangetsu. Itu juga akan mengelabui sistem Kekaisaran Werdelem. Rowan membuka celah di gelang itu, mengeluarkan batu Werdelem dan melemparkannya ke arah Sister Orb. Periksa benda ini. Apakah mungkin Balai Penempaan Inkuisisi dapat menguasai tubuh Zangetsu melalui benda ini? Suster Orb tidak membuang waktu dan membuang Zangetsu, lalu menangkap batu Werdelem.
Setelah mengirimkan kesadarannya ke dalam, dia menggelengkan kepalanya lagi. Itu sama saja seperti batu Werdelem lain yang pernah kulihat. Tidak ada apapun di sini yang dapat mengendalikan kehendak seseorang. Ryan sudah menduganya. Tidak mengherankan, kan? Maksudku, jika batu Werdelem biasa benar-benar memiliki kemampuan ini, maka teori Sister Orb akan musnah. Yang mana? Suster Orb bertanya balik. Yang kedua, lanjut Ryan. Kau menyiratkan Gratlur mungkin menyerang Zangetsu karena dia tidak bisa mendeteksi kekuatan pengendali kehendak yang sama dalam pikiran Roan. Jadi, jika batu Werdelem memiliki kemampuan seperti ini, Gratlur tidak akan menyerang sejak awal karena Roan menggunakan batu Werdelem milik Zangetsu untuk berpura-pura menjadi dirinya. Oh, kalau begitu bagus. Itu cukup menegaskan bahwa Zangetsu benar-benar tidak memiliki apapun dari kekaisaran Werdelem yang mengendalikan kehendaknya. Tidak juga, Ryan mengoreksinya. Jangan lupa, kau sendiri yang mengatakannya. Mungkin ada semacam kekuatan pengendali kehendak yang bahkan tidak dapat kau deteksi. Sejauh yang kami ketahui, bahkan jika Zangetsu memiliki kekuatan pengendali kehendak ini dalam jiwanya, mungkin protokolnya tetap membunuh siapapun yang membicarakan tentang peristiwa masa depan planet ini. Kami tidak yakin. Roan memijat keningnya, merasa kesal. Akhirnya, kita tidak kemana-mana. Bab 3127. Ryan tidak menyangkalnya. Yah, kita tidak bisa memastikannya. Teoriku adalah bahwa kontrol kehendak semacam ini hanya digunakan dalam jiwa anggota yang sangat penting. Sederhananya, mereka yang berada di alam transformasi elemental atau alam transisi dan para petinggi. Itulah sebabnya kau tidak dapat menemukan apapun dalam jiwa Zangetsu. Roan melihat semua yang telah dilihatnya sejauh ini, sekarang semakin penasaran tentang apa yang akan dialami planet itu. Bagaimanapun, tidak akan mudah untuk mengetahui tentang masa depan planet itu untuk kontes dalam 415 tahun ke depan. Kita bisa mengatakan itu ada hubungannya dengan Ibu Charybdis, tetapi kita juga tidak yakin. Aku akan mencoba memikirkan hal lain. Mengambil beberapa Spirit Stone, Roan melanjutkan kultivasinya. Bagaimana dengan Zangetsu? Tanya Ryan. Namun, Roan tampaknya tidak punya rencana untuknya saat ini. Aku akan melepaskannya saat kau memulai rencana penghancuranmu. Saat itu, tidak akan ada banyak perbedaan. Ryan menatap Zangetsu di alam dimensi, mengetahui bahwa dialah yang harus menyambungkan kembali batu Werdelem milik Zangetsu ke perutnya. Begitu banyak kerja keras tanpa hasil. Ryan kemudian mengalihkan perhatiannya dari alam dimensi dan fokus pada boneka-boneka di depannya. Banyak boneka di sana menggunakan arsitektur, rune, dan material yang belum pernah disentuh Ryan sebelumnya. Inti mereka juga berbeda. Namun, instruksi yang diberikan ke CD Ryan semuanya benar, jadi dia dengan mudah mempelajarinya. Waktu berlalu, dan Ryan menghabiskan paling banyak 1 jam untuk setiap boneka. Namun, dia tidak memilih boneka tingkat emas. Jika dia mulai memperbaiki boneka tingkat tinggi seperti itu dengan kultivasinya, itu akan sangat mencurigakan. Sebaliknya, Ryan sepenuhnya fokus pada boneka tingkat perak. Untuk lebih spesifik, boneka perak kelas menengah dan tinggi. Sejujurnya, Ryan bisa memperbaikinya lebih cepat setelah ia memahami prinsip utama di balik arsitektur boneka. Namun, ia tidak perlu melakukan hal seperti itu. Setiap kali ia menyelesaikan satu boneka, ia melihat skor pada layar holografik di atas, memeriksa hasilnya. Ryan hanya melakukan hal yang cukup untuk memperoleh 800 poin yang diperlukan, mungkin sedikit lebih. Itu saja sudah sangat mengesankan, mengingat tingkat kultivasinya. Suster Orb, catat struktur, rune, dan lain-lain dari boneka-boneka ini, pinta Ryan. Ada beberapa trik di dalamnya yang bisa kugunakan untuk meningkatkan boneka-boneka itu di lisan, kalau saja kita berhasil kembali. Terimalah permintaanku. Suster Orb menerima permintaan itu. Pada saat yang sama, Suster Orb mengawasi kantor Gratlur. Dia masih tidak ingat apa yang coba dia lakukan dan memanggil bawahannya untuk bertanya tentang Zangetsu. Namun, mereka yang tetap berada di luar mengatakan bahwa Zangetsu tidak pernah meninggalkan kamarnya. Tentu saja, Gratlur menjadi semakin bingung, tetapi dia tidak menganggapnya aneh. Terserahlah, kirim saja beberapa orang untuk menemukannya. Anak laki-laki itu suka membuatku marah, tetapi dia tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Sekarang setelah dia menerima untuk mengambil posisiku, aku pasti akan melatihnya dengan benar. Tiba-tiba,
Gratlur menerima panggilan di CD-nya. Melihat nomor yang tertera di sana, ekspresinya berubah, dan dengan cepat menyuruh semua orang keluar. Pergilah. Katakan kepada siapapun yang datang untuk tidak menggangguku. Aku butuh waktu sendiri. Siap, Pak Direktur. Semua orang di sana menerima perintah itu dan langsung pergi. Rowan membuka matanya, ikut merasa tertarik, memperhatikan kejadian di luar bersama Sister Orb. Akhirnya, Gratlur menjawab panggilan itu. Ya, ini Gratlur. Namun, tidak ada seorang pun yang berbicara di sisi lain. Sebaliknya, hanya suara aneh yang muncul, yang terdengar selama beberapa detik. Di depan Rowan dan Sister Orb, ekspresi Gratlur berubah lagi, sekarang menjadi tak bernyawa. Itu cukup mirip dengan beberapa saat yang lalu setelah Will Gratlur yang sebenarnya kehilangan kekuatannya. Laporan. Baru pada saat itulah terdengar suara dari seberang. Gratlur mengangguk sedikit dan mulai berbicara. Ada yang menyebutkan tentang rencana itu, yang memicu koneksi jiwa Werdelem. Apakah ada kemungkinan kebocoran informasi? Tidak ada, jawab Gratlur dengan suara yang hampir seperti robot. Target tampaknya hanya mengerti bahwa sesuatu akan terjadi tetapi tidak tahu mengapa atau apa yang akan terjadi. Target adalah cicit dari tubuh ini. Target menghilang sebelum eliminasi dapat disimpulkan. Menunggu instruksi lebih lanjut. Menghilang, suara itu berhenti sejenak, aula penempaan inkuisisi seharusnya membuat teleportasi yang tidak sah tidak mungkin terjadi. Seperti yang dapat kulihat di sini, ada kekosongan dalam waktu kognisimu selama beberapa detik. Ya, jawab Gratlur. Target mungkin telah merencanakan hilangnya target pada saat itu. Tuan rumah ini tidak bisa memastikannya. Emosi, Gratlur ini pasti sangat mencintai cicitnya ini. Aku mengerti situasinya. Bagaimanapun, laporanmu kemungkinan besar benar. Tetap aktifkan koneksimu dengan Gratlur dan lihat apakah dia bisa menemukan cicitnya. Jika memungkinkan, tangkap dan selidiki jiwanya. Laporkan padaku jika kau menemukan sesuatu. Akhirnya, panggilan itu berakhir di sana. Otorisasi untuk koneksi berkelanjutan diterima, kata Gratlur. Beralih ke alam bawah sadar. Kemudian, ekspresi Gratlur kembali, matanya tampak bingung sejenak. Ia melihat CD-nya, dan desahan berat keluar dari mulutnya. Aku benar-benar benci saat ini terjadi, tapi sekali lagi, kurasa itulah yang harus kubayar untuk hak istimewaku. Setelah kejadian ini, Gratlur kembali duduk di mejanya dan melanjutkan pekerjaannya. Di dalam alam dimensi jiwa surgawi, Rowan dan Sister Orb merasa cukup puas. Percakapan tadi menjelaskan banyak hal. Sepertinya pengendalian atas pikiran mereka dilakukan melalui jaringan Werdelem, komentar Rowan. Melalui koneksi mereka, Ryan juga berkomentar. Apakah itu berarti hal itu tidak akan terjadi jika kita pergi ke suatu tempat yang tidak terjangkau oleh sinyal jaringan Werdelem? Seperti apa? Bagian dalam tubuh Charybdis? Suster Orb bertanya balik. Atau alam dimensi kita? Tentu saja. Faktanya adalah bahwa sinyal jaringan Kekaisaran Werdelem menjangkau hampir semua tempat, mungkin tidak jauh di bawah tanah. Sinyal itu tidak menjangkau jauh di dalam ngarai spiritual, tetapi Ryan benar-benar berada beberapa kilometer di bawah tanah, dan itu bukan aturan. Rowan memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini. Lupakan saja. Ryan, kalau kamu punya waktu, cobalah membuat sesuatu yang dapat menghentikan sinyal jaringan di luar. Ryan mengangkat bahu. Baiklah, aku akan mencobanya kalau ada waktu. Bab 3128. Hari berlalu, dan segala sesuatunya berjalan seperti biasa di aula penempaan inkuisisi. Ryan bahkan siap untuk keluar dari sana jika terjadi perubahan apapun akibat kejadian di kantor Gratlur. Namun, tidak terjadi apa-apa sejak saat itu. Akhirnya, waktu telah berakhir bagi mereka yang mencoba memperbaiki boneka, dan Flavey kembali untuk memeriksa. Melihat skornya, hanya 2 orang yang berhasil lolos. Salah satunya adalah seorang pria di alam transformasi elemental yang disebut Flomaro. Yang lainnya jelas Ryan, yang hanya berhasil mencapai 800 poin yang dibutuhkan. Flavey tidak begitu terkesan dengan Flomaro. Melihat tingkat kultivasinya, jelaslah bahwa ia menghabiskan waktu yang sangat lama mempelajari boneka sebelum mencoba memasuki aula penempaan inkuisisi. Itulah yang biasanya dilakukan sebagian besar kandidat. Namun, Flavey tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang Ryan. Oh, 813 poin, Flavey menatap Ryan dengan ekspresi berbeda kali ini.
Mengingat Ryan baru berada di alam transformasi jiwa, mencapai skor yang dibutuhkan sungguh luar biasa. Filiato adalah namamu, kan? Kau tidak bercanda saat mengatakan kau memiliki beberapa keterampilan dalam boneka. Kau hampir tidak mencapai 800 poin, tetapi kau seharusnya bangga telah melakukannya di tingkat kultivasimu. Untuk seseorang yang begitu muda untuk menjadi sebaik ini, kau memiliki masa depan yang cerah. Ryan tersenyum menanggapi. Terima kasih, Senior Flavey. Saya berharap bisa belajar lebih banyak di tempat ini. Pada saat yang sama, Ryan tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dia hanya perlu mendekati inti di sub cabang boneka, dan Suster Orb seharusnya bisa meretasnya juga. Flavey mengirim 2 orang yang gagal pergi dan kemudian meningkatkan status Ryan dan Flomaro dalam sistem aula penempaan inkuisisi. Dengan begitu, mereka akan memiliki akses ke banyak informasi, tergantung pada apakah mereka bergabung secara permanen atau sementara. Tentu saja, Ryan memilih opsi sementara. Flavey mencoba mengubah pikirannya, tetapi Ryan hanya berkata bahwa itu perintah dari tuannya. Ia hanya menyalahkan Popon. Tanpa pilihan lain, Flavey hanya bisa memberinya status sementara untuk saat ini. Begitu keluar, Ryan langsung menuju ke lantai 4. Bagaimana, Suster Orb? Itu sempurna. Bahkan, aku mungkin tidak membutuhkan yang ini. Lagi pula, kau dan yang lainnya sudah cukup dekat dengan 5 inti. Bagaimanapun, yang keenam ini akan menjamin bahwa aku bisa membuat balai penempaan inkuisisi ini terbang di langit. Ryan mengangguk. Dia menunggu dengan sabar di lantai 4 sampai Sister Orb menyelesaikan persiapannya, dan baru kemudian dia memutuskan untuk pergi ke sub cabang sumber daya. Jangan lupa apa alasan pertama Ryan datang ke tempat ini. Yaitu untuk memperoleh logam mulia dan biji untuk memberi makan Kentucky. Asteris menyebalkan. Menyebalkan. Asteris. Rowan muncul di sub cabang sumber daya selama sepersekian detik sebelum menghilang lagi. Pintu keluarnya masih di kantor Gratlur, jadi dia harus keluar di sisi Ryan untuk mengubahnya. Keluar di sub cabang sumber daya ini akan memperbarui pintu keluarnya ke tempat ini. Lain kali dia menggunakan pintu keluarnya sendiri, dia akan muncul tepat di sini. Setelah itu, Ryan keluar dari sub cabang sumber daya dan keluar lagi. Pada saat yang sama, ia menghubungi Popon dan yang lainnya, menyuruh mereka pergi. Kecuali Kentucky, yang lainnya merasa sedikit sedih. Ada banyak hal yang bisa dipelajari di tempat ini, tetapi mereka tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Beberapa menit kemudian, kelompok mereka sekarang berada di luar, melihat pintu masuk aula penempaan inkuisisi. Popon menatap Ryan, menanyakan hal yang sudah jelas. Bagaimana? Ryan tersenyum tipis. Itu berhasil. Inti-intinya telah dimodifikasi, dan dalam 1 jam, mereka akan mulai menimbulkan masalah. Tekanan di gunung berapi akan mulai meningkat cepat sebagai akibatnya. Aku memastikan bahwa tidak seorang pun akan dapat membalikkan keadaan ini, jadi orang-orang di aula itu hanya bisa melarikan diri atau tinggal untuk menyaksikan ledakan itu. Terlepas dari pilihan mereka, tempat ini sudah hampir musnah. Kentucky tidak tertarik dengan hal itu. Bagaimana dengan makananku? Sudah diurus, Ryan menambahkan ke Kentucky sendirian. Mata Kentucky berbinar, masih merasakan kehadiran banyak logam dan biji di tempat itu. Kalau begitu, ayo kita keluar dari sini. Tanpa berpikir 2 kali, kelompok Ryan meninggalkan balai penempaan inkuisisi, dan segera tiba di pintu keluar barat kota. Anggota sementara balai penempaan inkuisisi tidak memiliki ikatan apapun. Mereka tidak perlu melaporkan kepergian mereka kepada siapapun. Sistem balai penempaan inkuisisi akan mencatat saat mereka pergi sendiri, tetapi tidak akan melakukan apapun. Itu hanya protokol. Akhirnya, beberapa puluh kilometer jauhnya dari kota, kelompok Ryan berhenti dan melihat ke arah kota dari atas langit. Masih banyak kultivator dan ras lain yang melewati mereka, keluar masuk kota karena kota itu adalah salah satu kota terbesar di planet ini. Tak seorang pun dari mereka tahu apa yang akan terjadi. Ryan memeriksa waktu. Seharusnya kapan saja sekarang. Gunung berapi di belakang kota itu bahkan lebih mudah dilihat karena ukurannya. Gunung itu selalu mengeluarkan asap dari puncaknya, jadi orang-orang di kota itu sudah terbiasa dengannya. Gunung berapi itu masih aktif. Akan tetapi, asapnya tiba-tiba mulai meningkat beberapa kali lipat, dan tidak berhenti. Kembali ke aula penempaan inkuisisi, seorang pria dengan cepat memasuki kantor Gratlur. Ekspresinya serius, dan dia tampak putus asa. Direktur, ini buruk.
Gratlur langsung marah. Bagian mana dari, jangan ganggu aku, yang tidak kau mengerti. Ia bahkan bersiap untuk memberi pelajaran pada orang itu. Namun, gemuruh. Seluruh aula penempaan inkuisisi tiba-tiba bergetar sesaat sebelum akhirnya tenang kembali. Namun, itu baru permulaan. Gratlur bangkit berdiri, karena belum pernah mengalami kejadian seperti itu di tempat ini sebelumnya. Apa yang terjadi? Bawahannya segera menjelaskan. Kami kehilangan kendali atas semua inti yang mengekstraksi energi panas bumi dari gunung berapi. Tekanan terus meningkat tanpa henti, dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Tidak mungkin. Tentu saja, Gratlur tidak mau percaya. Sayangnya, dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya.